Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan, namo buddhaya, om santi 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 om. Semoga di siang hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam dan semesta. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Tubagus Muhammad Zainur, Prodi D3 KPNB, NIT 1908011060. Sivitas Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang sedang kondisi gelap dikarenakan lagi pemadaman listrik Bapak Ibu. Mohon izin, saya akan menjelaskan tentang materi bahasa dalam karangan ilmiah atau yang lebih sering didengarnya adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya langsung kita masuk ke slide 2 aja. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini adalah ejaan yang disempurnakan EYD disingkatnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3A 172 tanggal 20 Mei 1972 dan diresmikan penggunaannya dengan Surat Keputusan Presiden Indonesia nomor 57 tanggal 17 Agustus 1972. Itu adalah sejarahnya. Nah, kita masuk ke slide 3. Ruang lingkup EYD itu terbagi menjadi 5. Nah, 5 ini tuh paling krusial banget, paling intisarinya lah. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Nah, pemakaian huruf ini sangat berpengaruh atas tulisan kita kayak gimana. Pemakaian huruf tuh biasanya harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua adalah penulisan huruf. Penulisan huruf tuh sama pemakaian huruf tuh nggak beda jauh. Penulisan huruf juga harus yang tergolong rapih dan tergolong singkat, padat dan jelas. Yang ketiga adalah penulisan kata. Nah, itu penulisan kata tidak berbeda jauh dengan nomor 1 dan 2. Nah, yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini jarang kita dengar ya dalam bahasa kita sehari-hari atau dalam pelajaran kita sehari-hari. Nah, penulisan unsur serapan ini harus dipelajari dengan benar-benar. Yang kelima adalah pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian tanda baca nih. Ibarat kata tuh makan sayur tanpa garam. Kata komika Raditya Dika, kalau kalian tahu, ibarat kayak gitu adalah pemakaian tanda baca tuh kalau misalnya kita nulis nggak ada tanda baca itu sama aja hampa. Kalau ada tanda bacanya kan jadinya enak tuh tulisan kita tuh ada komanya, ada tanda tanyanya, ada sama dengannya, ada titiknya tuh biar orang yang membaca tulisan kita juga lebih tahu lah di mana harus berhenti, di mana harus jedanya, di mana harus melihat tanda tanyanya. Nah, yang kita langsung ke slide 4 aja. Nah, pemakaian huruf itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah abjad. Nah, abjad nih yang sering kita dengar waktu pelajaran kita SD ya. Yang kedua adalah vokal, yang ketiga adalah konsonan, yang keempat adalah pemenggalan, yang kelima adalah nama diri. Nah, yang keempat pasti kita semua sering jarang dengar ya, adalah pemenggalan. Kita lanjut ke slide 5. Nah, penulisan huruf. Nah, ini tuh penulisan huruf paling krusial banget. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya digunakan di depan kata atau kita mau menulis sesuai itunya apanya? Sesuai dengan tulisan yang mau kita tulis. Nah, yang kedua adalah huruf miring. Huruf miring ini biasanya ditulis supaya mata pembacanya langsung tertuju ke tulisan ber. Ada contohnya juga nih, Palembang Kota Metropolitan. Titik dalam huruf miring Republika. Nah, otomatis tuh yang baca tuh kesuges, matanya langsung ke tulisan Republika. Ada contoh lagi nih, Badudu. Perencanaan Pengajaran 2009, Bandung, PT Angin Ribut. Nah, di bacaan perencanaan pengajaran itu tuh huruf miring, jadi itu langsung juga mata orang langsung tertuju ke situ. Kita lihat tuh ada PT Angin Ribut lah contohnya sebagai itu. PT Angin Ribut serem juga ya. Ada perencanaan pengajarannya berarti itu dia tuh menjual jasa. Otomatis tuh customer kita tuh langsung tertuju ke perencanaan pengajaran. Kita langsung slide 6. Nah, penulisan kata ini juga penting juga.
Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua adalah kata turunan, yang ketiga adalah kata ulang, yang keempat adalah gabungan kata, yang kelima adalah kata ganti kau, ku, mu, dannya, yang keenam adalah kata depan di, ke, dan dari, yang ketujuh adalah kata sandang, si, dan sang, yang ke-8 adalah partikel, yang ke-9 adalah singkatan akronim, yang ke-9 adalah angka dan lambang bilangan. Ini semua sangat penting di penulisan bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia. Kata dasar biasanya tuh yang lebih mudah, yang tertulis di KBBI dan sering kita ucapkan setiap hari. Gabungan kata nih, misalnya baju, budi, itu bisa digabung baju budi. Terus kata ganti kau, ku, mu, dan ya. Nah, ini semua tuh tertulis dalam KBBI. Biasanya tuh kita ucapkan sehari-hari kalau saya tuh yang dari Jabodetabek lah ngomongnya lu, padahal bahasa Indonesia KBBI-nya kamu gitu ya. Nah, kita langsung lanjut ke slide 7. Nah, ini yang paling penting banget nih. Penulisan unsur serapan. Cara menulis unsur serapan dan kosakata bahasa asing. Bahasa asing juga agak ribet tuh. Kita lanjut ke slide 8. Pemakaian tanda baca. Nah, ada banyak juga nih pemakaian tanda baca. Biar Anda lebih mengerti, lebih baik saya jelaskan secara satu-satu ya. Yang pertama adalah tanda titik, yang kedua adalah tanda koma, yang ketiga adalah tanda titik koma, yang keempat adalah tanda titik dua, yang kelima adalah tanda hubung, yang keenam adalah tanda pisah, yang ketujuh adalah tanda elipsis, ini jarang kita dengar. Yang ke-8 adalah tanda seru, yang ke-9 adalah tanda kurung, yang ke-10 adalah tanda kurung siku, yang ke-11 adalah tanda kurung siku, yang ke-12 adalah tanda petik ganda, yang ke-13 adalah tanda petik tunggal, yang ke-14 adalah tanda garis miring, yang ke-15 adalah tanda penyingkat. Itu semua. Lebih baik kalau kayak gitu tuh jangan dihafalkan. Kita baca ulang-ulang supaya masuk dalam otak kita. Nah, otomatis tuh kalau misalnya kita baca terus, otomatis tuh manusia tuh 6 kali baca, otomatis tuh bakal keserap dalam otak. Daripada kita menggunakan metode hafalan, lebih baik kita baca ulang-ulang. Itu dalam ilmu psikologi yang saya pelajari sedikit-sedikit. Nah, itu latihan dan tugas. Ini tuh biasanya tuh ada di tugas-tugas waktu kita SD dan SMP. Tuh, bacalah buku EYD, buatlah laporan tertulis apa saja ruang itu lingkup dan EYD, dan jelaskan satu persatu. Nah, ini bakalan kita tulis nanti di periode berikutnya. Nah, analisis pendahuluan karya ilmiah. Kesalahan apa saja yang dilakukan oleh penulis? Buatlah daftar kelompok kesalahan tersebut berdasarkan ruang lingkup EYD. Nah, yang kedua, sepertinya saya bisa menjawab. Nah, biasanya tuh orang kalau salah nulis tuh nggak ada huruf kapitalnya, nggak pakai paragraf, nggak pakai tanda baca, nggak pakai tanda seru, nggak pakai tanda titik, nggak pakai tanda koma. Sekian dan terima kasih dari saya, Tubagus Maulana Zainur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.